dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2.
hukum Tuhan yang tertulis di Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 4. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Kejadian pasal 45, dimulai dari ayat 3 sampai 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Kejadian pasal 45, dimulai ayat 3 sampai 16. Demikian bunyinya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf,
anak-Mu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat minggu kita pada hari ini, Minggu Seksagesima 20 Februari 2022, dengan topik membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadinggad do balos ni najat. Adapun warta gereja kita adalah sebagai berikut. Poin 3 Marturia 3.2, pilihan Namar Boho. Pada hari ini Minggu 20 Februari 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan pangobation atau kesehatan HKBP. Kemudian pemberitahuan poin 5.1, jemaat pindah. Terhitung sejak hari ini, Minggu 20 Februari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Rikard Sianturi, Ibu Midrayanti Boru Sigalingging, dengan 1 orang anak yang berasal dari Wiknam ke Gereja HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kemudian 5.2, kegiatan Naposo. A. Youth Teaching. Youth Teaching telah dimulai pada hari Minggu yang lalu, 13 Februari 2022, pada pukul 13.00 WIB untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 9 dan bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Dan apabila ada yang ingin bergabung, dapat menghubungi Saudara Satria Adi Simajuntak. Kemudian poin B, G-Fest Link 2022. Pelaksanaan festival musik yaitu G-Fest Link 2022, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, waktu pukul 14 sampai dengan selesai. Tempat akan menyusul. Apabila Naposo dan remaja dan juga jemaat lainnya yang ingin hadir, maka wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi link Google Form. Link tersebut dapat diminta kepada Saudara Satria Adi Simajuntak dengan Saudari Dela Boru Simatupang. Kemudian poin 5.3, pensiun ibiteten atau koster gereja. Pada hari ini Minggu 20 Februari 2022 akan dilaksanakan pensiun koster Ibu Teten. Sehubungan dengan itu, A. Pada hari ini Minggu 20 Februari 2022, dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan tali kasih melalui kotak yang diletakkan di depan gereja. Kemudian B. Pada hari Selasa 1 Maret 2022, pada saat sermon Perhalado akan dilaksanakan pemberangkatan pensiun sekaligus penyerahan tali kasih dan uang pesangon dari Huria sebesar 6 juta rupiah.
Kemudian yang terakhir 5.4, jadwal ibadah minggu pada tanggal 27 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Week 1, 7, dan 8 masuk pada pukul 7.30 WIB. Kemudian week 2, 3, dan 5 masuk pada pukul 10.30, dan week 4, 6, 9 masuk pada pukul 16.30 WIB. Demikian warta gereja kita minggu ini. Terima kasih. Marilah kita memberikan persembahan pertama dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, pada minggu ini, Minggu Seksagesima, yaitu dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih juga di dalam nama Yesus Kristus, yang kebaktian ibadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, mari kita membaca firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat
yang ke-27 sampai 37. Saya ajak kita untuk membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang yang sedang tersesat di padang gurun, dan ketika mereka berjalan sudah sedemikian jauh, tidak ada bagi mereka pertanda bahwa gurun pasir ini akan berakhir. Mereka kemudian berbincang-bincang untuk istirahat. Lalu salah satu dari mereka berkata, ambillah minuman kita. Minuman terakhir untuk kita bertahan, katanya. Lalu setelah yang satu lagi melihat tasnya, ternyata botol minuman terakhir untuk bekal mereka telah hilang. Mungkin terjatuh atau tercecer ketika mereka berjalan. Lalu marah kepada temannya. Ia bahkan menampar pipi temannya itu dengan sangat kuat. Mempergunakan tangan kanan dan menampar pipi sebelah kanan. Maka tentu ia membangkai punggung tangannya untuk menampar temannya ini. Ia bahkan hendak mengakhiri hidup temannya ini karena itulah pertahanan terakhir mereka. Setelah pertikaian itu reda, mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan mereka sangat riang. Karena di depan mereka terdengar riak-riak air. Dan itu mungkin sebuah sungai. Dengan cepat mereka berlari, lalu yang satu langsung karena begitu sangat haus, ia mendekati sungai ini dengan tergesa-gesa dan akhirnya ia terjatuh dan hampir tenggelam. Tetapi temannya yang terkena tampar tadi itu menolong, mengulurkan tangannya kepada temannya dan mengangkat dia dari air itu. Betapa heran orang yang menampar pipinya tadi, lalu ia bertanya,
Saudaraku, kenapa engkau berbuat baik kepadaku? Padahal di perjalanan kita tadi aku hendak membunuh kamu, katanya kepada saudaranya. Lalu temannya itu berkata, saudaraku, ketika engkau menampar pipiku, hendak membunuh aku, memukuli aku, itu adalah perbuatan jahat yang tidak baik. Dan tadi sudah kutuliskan di gurun pasir, biarlah itu terbawa angin dan terhapus oleh badai. Tetapi hari ini kita berdamai dan melakukan perbuatan baik. Marilah kita ukir di samping batu ini, supaya menjadi monumen kenangan bagi kita, bahwa perbuatan baiklah yang harus diingat, yang harus dikenang, yang harus diperbuat, yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Kemudian mereka berdua mengukir perbuatan baik itu di sebuah batu untuk mereka ingat dan senantiasa mereka kenang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh nats ini. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus ketika ia berkhotbah, supaya orang percaya yang mengikut dia melakukan perbuatan baik dan melupakan perbuatan jahat. Sehingga tidak ada lagi hukum yang berdasar kepada pembalasan. Hukum yang berdasar kepada pergantian. Ketika gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah, yang menjadi hukum pada saat itu berlaku, maka pada hari itu dan hari ini Yesus berkata, hukum yang baru telah kuberlakukan kepadamu, yaitu kasihilah musuhmu, dan janganlah melakukan perbuatan pembalasan yang jahat kepada orang yang berlaku jahat kepadamu. Tetapi berbuat baiklah kepada orang yang membenci engkau, dan berdoalah bagi orang yang mengutuk engkau. Hukum yang dibawa oleh Yesus ini telah mengeliminasi hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu hukum pembalasan, hukum untuk membalaskan yang baik dengan yang baik, bahkan hukum membalaskan yang jahat dengan yang jahat kepada setiap orang yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah perkataan Yesus yang luar biasa, yang mengangkat kita pada derajat yang lebih tinggi untuk melandaskan iman kita kepada Kristus sebagai bukti wujud nyata kita mengikut Yesus. Bahwa ketika dunia ini menetapkan hukum pembalasan, ketika dunia ini menetapkan hukum kodrati. Apa hukum kodrati Bapak Ibu? Hukum kodrati yaitu kalau kamu melakukan yang baik, kulakukan yang baik sebagai balasnya. Kalau kamu melakukan yang jahat, kulakukan yang jahat. Atau jangan-jangan lebih jahat dari apa yang kamu perbuat. Itu hukum nature, hukum natural yang memang berlaku pada derajat dan harkatnya. Tetapi Yesus mau mengangkat harkat dan derajat orang yang percaya, yang mengikut dia, bahwa kita bukan lagi berada pada harkat duniawi, pada takaran dunia atau hukum natural, hukum biasa, tetapi di derajat orang yang percaya itu harkatnya terangkat pada level yang lebih tinggi, yaitu kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi yang mengutuk engkau. Jangan membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi balaskan bahkan yang jahat dengan kebaikan, seperti kisah Yusuf yang kita dengar dari epistel tadi. Itulah kasih yang sesungguhnya yang sedang dibawa, yang sedang didesain, yang sedang dibangun oleh Yesus bagi kita. Jika kasih kita adalah kasih ketika orang melakukan yang baik kepada kita, maka kita melakukan juga yang baik kepada dia, maka itu adalah harkat derajat manusia yang natural, yang biasa, dan itu lumrah, wajar terjadi.
Tetapi jika harkat dan ibu bapa kita yang percaya kepada Kristus diangkat oleh Kristus pada saat ini, maka bukan lagi orang yang berbuat baik kita melakukan yang baik kepada mereka, tetapi bahkan orang yang berbuat jahat, yang membenci kita, yang mengutuk kita, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Bagaimana ibu bapak? Kita sanggup? Itu kata Yesus, kalau ingin mengikut aku, kalau ingin harkat dan martabat derajat iman kita terangkat kepada level yang lebih tinggi, kepada level yang adikodrati, bukan lagi yang biasa, maka tidak ada hukum bagi orang yang percaya untuk membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Dan Yesus terus berkata ini kepada orang yang mengikut dia, kalau ia menampar pipimu sebelah kiri, berikan juga pipimu sebelah kanan, tampar. Kalau kamu dilempar dengan batu, lemparlah ia dengan pisang. Kata khotbah itu. Tapi pisangnya jangan yang tata ya. Satu tandan. Ya bisa mati dia kalau lempar dia dengan sebuah pisang yang melamun, yang sudah siap dimakan. Kita dilempar dengan batu, lalu kepala kita benjol sebesar onde-onde. Tapi onde-onde yang tidak bisa dimakan ya. Lalu kita lempar dia dengan pisang. Lalu yang melempar batu itu mengambil pisang, lalu ia kupas, lalu ia makan. Kita dapat batu, dia dapat pisang. Itulah level adikodrati yang diinginkan oleh Yesus pada kebaktian minggu ini. Yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus pada kehidupan kita orang yang percaya saat ini adalah seperti kedua orang tadi yang berjalan di gurun pasir, yang terjadi realitasnya adalah sebaliknya. Perbuatan baik orang lain kepada kita, kita tulis di atas pasir. Perbuatan jahatnya kita ukir di dalam batu. Sehingga perbuatan baiknya tidak pernah kita kenang dan kita ingat. Tapi perbuatan jahatnya itu terus menerus menghantui kita. Terus menerus membayangi kehidupan kita. Sehingga motivasi kita adalah bagaimana membalaskan kejahatannya dengan kejahatan yang sama. Dan kalau bisa lebih jahat daripada yang ia akan perbuat, yang ia telah perbuat. Dan itulah yang terjadi pada realitas kehidupan kita, umat manusia pada saat ini. Apa yang diperbuat orang yang jahat kepada kita, itulah yang kita ukir di hati kita. Perbuatan baiknya sama sekali tidak terbersit. Dan itu menjadi level terendah bagi orang yang percaya dalam mengikut Yesus, dalam perkaranya mengikuti Tuhan Yesus, karena ia masih berada dalam kungkungan kejahatan, masih berada dalam kuasa kegelapan. Maka semua orang berlomba-lomba untuk membalaskan yang jahat dengan yang jahat, dan hasilnya pasti tidak baik. Kalau Yusuf membalaskan yang jahat, wah kamu desain rencana pembunuhan bagi Yusuf. Hingga saya terjual ke Potifar, hingga saya dipenjara. Maka kamu harus merasakan hal yang sama kepada saudara-saudara. Tapi tidak, datanglah kepadaku. Datanglah saudara-saudaraku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena semua perbuatan adikodrati supernatural yang dilakukan oleh Yesus, oleh Yusuf, dan itulah landasan kasih pasion yang akan kita ingat, bahwa kejahatan kita tidak dibalas Tuhan dengan kejahatan, bahwa kemungkaran kita tidak dibalaskan Tuhan dengan hukuman, tetapi Ia memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya menjadi tebusan bagi orang yang percaya. Itulah kasih yang sesungguhnya yang ingin melandasi hidup orang yang percaya pada saat ini. Dan segala, Yesus tahu bahwa segala pembalasan
akan berakibat tidak baik. Semua yang melandaskan pembalasan kejahatan itu, pipi kanan dengan pipi kiri, tamparan dengan tamparan, makian dengan makian, penghinaan dengan penghinaan, bahkan sampai pembunuhan, membalaskan pembunuhan, maka semuanya itu akan berakibat tidak baik. Tetapi ketika kasih adikodrati agape melandaskan kehidupan manusia itu, maka hidup kita akan baik. Masih ingat kisah inang perpecal, kamang betama kenang, inang penjual pecal di Medan, di daerah, suatu daerah lah, jangan menyebut namanya, suatu daerah penjual pecal, pagi-pagi menggiling bumbu pecal, kacang dan semuanya. Tiba-tiba datang seorang bapak beli pecal. Namboru, saya bisa beli pecal? Bisa, silakan. Amang katanya. Tapi dari gelagatnya ini sepertinya orang miskin ini. Wah, pagi-pagi buka dasar, datang orang miskin, datang orang susah ini. Sepertinya kata si ibu ini penjual pecal. Tapi Namboru, uang saya hanya 2.000. Bisakah pecal 2.000? Kan? Sambil menggiling cabai, benar kan? Oh, ini orang susah, orang miskin ini, kata si Namboru sambil melihat. Bisa, 2.000 bisa. Lalu si ibu ini karena kesal, masih buka dasar, dia supaya tidak datang lagi ini nanti beli pecal 2.000. Jadi rugi saya, sambil bersungguh-sungguh dalam hati, dia tambahi cabai, ku bikin dulu pedas sekali cabai ku ini, katanya. Digilinglah cabai ini banyak supaya pedas. Lalu dibikin. Ini amang 2.000, katanya. Loh, 2.000 tidak pakai mie gomak, Namboru. Mana ada 2.000 pakai mie gomak? Kau pun, katanya kepada amat ini yang beli pecal. Karena di Medan itu, di suatu daerah itu, pecal itu pakai mie. Pernah ya makan pecal pakai mie gomak yang besar-besar? Lalu dimakan si bapak ini, terasa medui lah, apa itu ya, terasa sangat pedas. Tapi karena lapar si bapak ini sambil menahan panasnya gigitan cabai ini, sudah mungkin cabai rawit, cabai setan lagi. Wah, dia sangat, tapi dimakan juga karena sudah lapar mungkin. Lalu selesai. Besoknya rupanya si bapak ini ketemu sama penjual pecal ini. Pekerjaan bapak ini adalah tukang becak. Tukang becak. Si ibu ini datang. Oh, yang kemarin bikin pecal sangat pedas, pikirnya. Lalu datang si ibu ini. Pak, pasar. Boleh, naik. Namboru, katanya. Bisa 2.000? Wah, 2.000. Seperti pesanan pecal saya, pikir si bapak ini. Terngiang dia pedasnya pecal si ibu ini. Bisa 2.000, bisa. Naiklah Namboru, katanya. 2.000. Lalu mulailah dikayu becak ini. Dikayulah sekuat-kuatnya. Karena ia mau membalaskan pedihnya dan pedasnya pecal si ibu dengan pedasnya gas pedal sepedanya. Itu mau dibalaskan. Wah, ini kayu sekuat-kuatnya. Si ibu ini takut. Pak, jangan kencang-kencang, katanya. Jangan, kan nanti kita bahaya, katanya. Tidak apa-apa. Rem Pak, kata si tukang pecal ini. Maaf Bu, kalau becak 2.000 tidak ada rem, kata jadi tidak ada rem. Jadi dikayu saja sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi ibu bapak? Gerubak, mereka masuk parit. Mereka berdua, tukang becak dan penjual pecal, berdua terjerembab di parit bersama-sama sambil meringis kesakitan. Itulah yang terjadi jika terjadi pembalasan yang jahat dengan yang jahat. Jika terjadi pembalasan yang tidak baik dengan yang tidak baik. Ibu bapak, kita diharapkan Yesus naik pada level kasih yang kodrati, yang manusiawi,
yang natural, yang manusiawi, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi lebih daripada itu, hari ini iman kita dibaharui untuk naik pada level yang lebih tinggi, yaitu berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kata Yesus dalam firman Tuhan Lukas 6 ini mewujudkan kasih dari surga, agape, sebagaimana yang telah dilakukan Yesus Kristus kepada dunia ini. Yaitu bahwa kejahatan kita tidak pernah dibalaskan. Dan ini terus menerus menjadi khotbah bagi kita. Supaya kita memahami kehadiran kita di bait Allah ini. Bahwa saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang pantas layak duduk di pelataran altar Tuhan. Bahkan saya tidak layak dan tidak pantas untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi karena dilayakkan Roh Kudus, dilayakkan Kristus, kita bisa hadir memuji Dia. Dan menjadi umatnya. Dan pewaris kepada kerajaannya. Itulah yang dilakukan Yesus, yang dilandaskan pada kejahatan kita. Sehingga setiap kita seharusnya melakukan kebaikan meskipun orang berbuat jahat kepada kita. Berdoa bagi orang yang membenci kamu. Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Berdoa. Kita doakan orang yang berbuat jahat. Kita mungkin sudah sampai menangis. Kita mungkin sudah terhina. Kita tercederai oleh perkataannya yang sangat menggerus derajat kita, kehormatan kita. Kita mau menangis, tapi Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Lalu kita berdoa. Apa doa kita? Ibu Bapak, Tuhan, jadikanlah kutukannya, jadikanlah caciannya menjadi berkat bagi aku. Dan kepada dia, jangan doakan yang jahat-jahat, karena tidak akan diterima. Ibu Bapak, ketika orang berbuat jahat kepada dia, Tuhan, di bawah citir aku, ini mana mania hati-hatiku, tangis doa Tuhan ini. Alani Tuhan, oh mama balos nih, sudah ceput tomah hosarai di sini. Mana mungkin, emang Tuhan pencabut nyawa. Supaya dia merasakan apa yang kita rasakan maksudnya. Tapi berdoa yang baik bagi orang yang membenci kamu. Itulah luar biasa firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yang mengajak kita untuk naik kepada sikap adikodrati seperti yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga setiap kita hari ini berusaha untuk melakukan yang baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ibu Bapak, firman ini perlu kita pahami bukan secara letterlate harfiah. Kalau kasih pipi kanan, kasih pipi kiri lagi. Tidak begitu sebenarnya. Kalau ada orang yang meminta kepada kamu, berikan juga kepada dia. Kalau ada 2 bajumu, berikan 1 kepada orang yang membutuhkan, kata Yesus. Bukan itu yang diinginkan oleh Yesus adalah bahwa iman kita naik dan setiap orang tidak meninggalkan kemurahan. Tidak meninggalkan belas kasihan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya, bagi sesamanya. Jangan pernah dari orang yang percaya itu tidak dilandaskan pada sikap kemurahan hati dan berbelas kasihan. Yesus pada Yohanes 18 ayat 22, ia ditampar oleh seorang opas. Yesus memberi pipi kanannya? Tidak. Kenapa kamu menampar aku? Kalau benar yang kukatakan, katakan sejujurnya, katakan sebenarnya. Kata Yesus, ia tidak memberikan pipi 1 lagi. Maka ketika dikatakan bahwa berikan pipimu sebelah lagi, itu bukan bermakna harfiah. Maka jika orang meminta kepada, berikan, bukan itu harfiah. Jika orang meminjam kepadamu, berikan, bukan seperti itu maknanya. Tetapi makna yang ingin dibawakan oleh Kristus setelah kita naik
iman kita pada level tertinggi dikodrati, supernatural seperti yang dilakukan Kristus, maka landaskanlah perbuatan baikmu pada sikap kemurahan. Landaskanlah perbuatan baik kita pada sikap berbelas kasihan. Karena kemurahan dan berbelas kasihan upahnya besar di surga. Di dalam upah yang akan kita terima dari Tuhan. Ada mungkin, apakah Yesus cuma punya jubah satu? Tidak mungkin. Apakah pernah Yesus membagi-bagi jubah? Kita lihat tidak. Tetapi ia ingin mengatakan bahwa orang yang percaya itu harus murah hati. Orang yang mengikut Yesus harus berbelas kasihan. Dan belas kasihan itu jangan sampai ditinggalkan hanya demi untuk mengejar apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai kemurahan hati, karitas, kepedulian, belas kasihan itu kita tanggalkan dan kita tinggalkan hanya demi mengejar apa yang ada di dunia ini. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, ia harus berlaku murah hati, berbelas kasihan, peduli, berdampak bagi sesamanya, supaya setiap kita mendekatkan diri kepada perbuatan Kristus yang semakin disempurnakan dalam perbuatan baik kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita akan lihat juga dari firman ini adalah ketika kita akan beranjak dari egosentrisme kita, keegoan kita, kepada sikap yang kita sebut dengan agape sentrisme. Hidup manusia apalagi di zaman sekarang ini terus menerus diajar untuk semakin bersifat egosentrisme, keakuan, haawon. Maka orang-orang sudah mulai meninggalkan sosial, persekutuan. Ia asik dengan dirinya sendiri, ia asik dengan androidnya sendiri, ia asik dengan pergumulannya sendiri. Ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan orang lain. Ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan sesamanya. Kita terus menerus diajak dan diajari oleh dunia ini semakin bersifat egois, selfish, berpusat pada keakuan, berpusat kepada diri sendiri. Egoisme yang terjadi pada kita saat ini. Ada seorang ibu yang baru saja membeli kue di bandara, sebuah bandara. Ia membeli kue, lalu ia berencana untuk menikmati kue ini dan mencari tempat duduk. Oh, di sana saya akan duduk. Lalu ia duduk. Lalu beberapa saat kemudian teman yang di sampingnya tersenyum sambil memakan kue. Lalu si gadis ini berpikir, wah, si bapak ini tidak permisi memakan kue saya. Lalu kedua kali si bapak itu tersenyum dan kembali memakan kue yang di sebelah si gadis ini. Wah, congok sekali bapak ini, rakus. Sudah ambil satu lagi katanya. Ah, biarlah di situ. Saya tinggalkan saja itu katanya. Lalu ia tinggalkan sambil bersungut-sungut dan menghina teman yang di sebelahnya dengan mengatakan ia sangat rakus. Lalu sambil bersungut-sungut ia pegang tasnya, ternyata kuenya masih di situ. Kue yang ia baru beli, yang tadi ia pikir kue itu adalah miliknya, dan ia merasa bahwa ia telah membuka kue itu untuk ia nikmati, ternyata milik si bapak itu yang ia hina-hina, yang ia caci maki, yang ia sebut sebagai orang rakus. Ia hendak meminta maaf kembali, si bapak itu sudah tidak di situ lagi, dan ia melihat bahwa kue itu habis. Persis sama dengan kue, roti yang ia miliki. Bapak Ibu yang terkasih, hal itu sering terjadi dan menimpa kita.
yang baik itu hanya menurut kita, yang perlu itu hanya menurut kita, yang pantas dilakukan itu hanya menurut kita. Tidak pernah kita merasa bahwa yang baik juga punya orang lain, bahwa yang perlu juga dilakukan kepada orang lain, sehingga ketika apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan tidak terlaksana, maka itu kita sebut kejahatan dan kita sebut sebagai sebuah kerakusan. Seperti si gadis tadi. Itulah yang terjadi pada hidup manusia pada saat ini. Kita terus menerus. Yesus berkata, apa yang ingin dilakukan orang kepadamu, lakukanlah demikian kepada orang lain. Kalau orang ingin berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau orang ingin mengasihi kita, kasihilah orang lain. Kalau orang ingin memberi kepada kita, berilah juga kepada orang lain. Jangan sampai orang ingin memberi kepada kita, sama sekali kita tidak pernah memberi kepada orang lain. Mana mungkin? Yesus mengatakan, jika orang ingin lakukan kepada kamu, perbuatlah demikian. Dan jangan menghakimi. Ini, kita sering menjadi hakim tertinggi dalam hidup kita di dunia ini. Masih ingat kejadian yang viral di Medan? Ribuan orang tiba-tiba tampil menjadi hakim, tampil menjadi jaksa, tampil menjadi penghukum bagi mereka berdua, baik si ibu maupun si anak gadis. Lalu mengatakan ribuan komentar berseliweran di Facebook. Mereka tiba-tiba menjadi hakim agung di perkara itu, yang mungkin sangat tahu kejadian yang sesungguhnya. Ia langsung tampil bahwa pendetanya mata duitan, si anak durhaka, dan si ibu tidak mengasihi anaknya. Tiba-tiba tampil menjadi hakim, pengadil, pemberi keputusan bagi perkara itu. Kalau itu terjadi kepada diri kita, apa yang kita lakukan? Seharusnya demikian. Jika orang ingin kita hakimi, maka tempatkanlah dirimu kepada orang yang dihakimi. Ketika orang ingin dijudge sesuatu, maka saudara-saudara, mari kita coba terlebih dahulu untuk menempatkan diri kita menjadi terdakwa, menjadi orang yang akan dihakimi itu. Apa yang akan kita lakukan? Tentu yang baik ingin berlaku kepada kita. Dan inilah yang ingin diajak oleh Yesus dalam perkara dan setiap kehidupan kita, supaya kita beranjak dari keakuan kita, egosentrisme itu, selfish menjadi selfless, supaya semua orang yang percaya menjadi benar-benar mendapatkan karunia yang dari Yesus Kristus, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Kristus kepada kita. Dari orang yang maha tinggi, yaitu Kristus sendiri, akan mendapatkan dan memberikan upah kepada orang-orang yang mau menempatkan dirinya menjadi orang lain dan merasakan penderitaan orang lain dan merasakan kepedihan orang lain dalam segala perkara hidupnya, dan mengesampingkan keakuannya dalam segala perkara kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini kita memberangkatkan untuk hari Minggu acara formalnya Ibu Teten pensiun dari gereja kita setelah beberapa tahun mengabdikan diri di HKBP Jalan Lurah ini. Mari kita memberikan dengan sukacita, mari kita memberikan dengan penuh sukacita, karena kita akan melanjutkan apa yang baik, hal-hal yang baik di gereja kita ini, merekrut kembali dan sudah merekrut koster kita yang baru, sehingga ada 2 orang koster kita, dan nanti mungkin tahun-tahun depan Bapak Ibu kita sudah harus membutuhkan PAM, keamanan, sehingga setiap kita terus menerus bergerak untuk melakukan kebaikan di gereja kita ini, HKBP Jalan Lurah ini. Meskipun memang di tengah pandemi ini sampai sekarang NHKBP kita belum mendapatkan tempat untuk melaksanakan jalur festival Lost in Expression, dan mereka sangat kesulitan karena mungkin di masa PPKM saat ini. Tapi semuanya itu tidak
ngurangi semangat kita untuk terus-menerus berkarya, melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu berkati kami. Berkati firman-Mu hari ini, sehingga hidup kami benar-benar berlandaskan kasih Kristus, agape. Dalam segala hidup kami, perilaku kami, hubungan kami sesama manusia. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kami, berdoa bagi yang mengutuk kami, dan membalaskan kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepada kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir hari ini di gereja HKBP Jalan Lurah dan juga di tempat mereka masing-masing. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran panjang umur, sukacita bagi mereka ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini. Tuhan berikan kebahagiaan. Berkati jemaat Tuhan yang pindah, Amang Ersianturi Inang Boru Sigalengging ke Sukandebi Dairi Sumatera Utara. Biarlah tempat mereka berdiam diberkati untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkati Ibu Teten yang sudah mengabdikan dirinya menjadi koster di HKBP Jalan Lurah ini. Biarlah segala pengabdiannya menjadi kenangan indah bagi HKBP Jalan Lurah. Dan Tuhan berkati menjalani masa purna, masa pensiun, beserta dengan seluruh pinoparnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan, simpatisan Robert Mantigor Huta Barat, Derlita Anggi Tria Malau di Medan, Nelis Darlin Nainggolan Sri Orija Sutarti Prayasari Pangaribuan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan perlindungan dalam hidup mereka. Berkati keluarga Lumban Raja Inang Boru Simajuntak, biarlah Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan senantiasa menunjukkan sukacita, perlindungan, kesehatan bagi keluarga mereka. Berkati para NN yang persembahkan perpuluhan, keluarga Andreas Pakpahan Inang Boru Napitupulu, biarlah sukacita Tuhan dan rezeki semakin Tuhan berikan, limpahkan bagi kehidupan dan keluarga mereka di dalam lindungan Tuhan dimanapun mereka beraktivitas dan bekerja. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam isolasi mandiri. Biarlah Tuhan yang beri semangat bagi mereka, yang memberikan kekuatan, perlindungan, memenangkan pertarungan mereka dengan COVID-19. Dan kami tidak jemu berdoa, Tuhan kasihanilah kami, berbelas kasihanlah kepada dunia ini dan bangsa kami, sehingga varian dan COVID-19 ini segera berlalu dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersalaman dan mungkin mengucapkan selamat pensiun untuk Bu Teten. Beri dengan sukacita amplop yang sudah disediakan gereja kita. Horas.